千夏先輩、大輝くん、シャツ裏表だよ。俺ダメかもしれすみませんの着替えは気にしないのに。大丈夫？千夏先輩、お帰りなさい。Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Ao Hako episode 4 dan juga 5. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Saat ini sudah menginjak 1 bulan semenjak Chinatsu yang tinggal satu atap dengan Taiki. Dan di sini Taiki sudah mulai terbiasa melihat wajah imut dari Chinatsu, meski terkadang Taiki juga jadi gagal fokus melihat Chinatsu yang begitu imut. Dan meski begitu, Taiki tetap merasa senang karena ia bisa tinggal bersama orang yang ia idam-idamkan. Beberapa saat pun berlalu, ketika Taiki berada di sekolah, tiba-tiba ia mendapat pesan dari Chinatsu bahwa jaket olahraganya tertukar dengan Taiki. Seketika Taiki pun di sini baru sadar bahwa tadi pagi dirinya terburu-buru untuk mengambil jaket olahraga yang ada di meja. Lantas kini Taiki akan pergi ke tempat auditorium agar Taiki dan Chinatsu bisa diam-diam saling tukar jaket olahraga. Namun ketika Taiki tiba di ruang auditorium, rupanya di sana ada Hina dan juga kawan-kawannya yang kini tengah melakukan sebuah rapat. Spontan di sini Taiki pun merasa panik, ditambah lagi Taiki di sini tak sengaja menjatuhkan jaket milik Chinatsu, yang mana karena jaketnya terdapat nama dari tiap siswa, sehingga Taiki tak ingin jika sampai Hina tahu tentang jaket Chinatsu yang ia bawa. Spontan di sini Taiki mengatakan kepada Hina bahwa jaketnya belum ia cuci selama sebulan, sehingga Hina tidak perlu membantu mengambilkan untuk dirinya. Dan untungnya alasan dari Taiki pun berhasil, sehingga kini Taiki bisa membawa pergi jaket Chinatsu dari ruangan tersebut. Lalu setelahnya kini Taiki pun menuju ke atap sekolah, karena rupanya Chinatsu kini tengah berada di sana. Dan sesampainya Taiki di sana, di sini Chinatsu pun merasa senang karena ia masih sempat untuk ikut jam olahraga setelah ini. Lalu setelahnya di sini Taiki tiba terkejut dengan Chinatsu yang kini tiba-tiba akan ganti baju olahraga di depan Taiki. Dan ternyata karena atlet wanita telah terlatih ganti baju dimanapun, sehingga Chinatsu di sini merasa aman-aman saja meski ganti baju di hadapan Taiki. Namun karena Taiki merasa agak tak enak, sehingga ia pun akan menunggu Chinatsu di balik pintu. Dan meski begitu, di sini Taiki tetap dibuat gagal fokus karena dirinya yang mendengar suara Chinatsu yang kini tengah ganti baju. Dan setelah Chinatsu ganti baju, kini Taiki pun bisa kembali menuju ke kelasnya. Malam pun tiba, karena besok ada pertandingan antar kecamatan, sehingga di sini Taiki terlihat agak gugup karena pertandingan ini adalah kali pertamanya bagi Taiki. Oleh sebabnya di sini Taiki akan berlatih memukul di luar agar dirinya saat ini tidak merasa gugup. Lalu setelahnya tiba-tiba Taiki dihampiri Chinatsu yang kini ingin melihat latihan dari Taiki. Dan karena melihat baju Taiki yang tengah terbalik, di sini Chinatsu langsung mengatakan kepada Taiki bahwa kaos dari Taiki kini tengah terbalik. Lalu ketika Taiki hendak membalik kaosnya, di sini Chinatsu merasa agak malu-malu karena ia melihat roti sobek dari Taiki. Seketika Taiki pun di sini merasa tak habis pikir mengapa Chinatsu biasa saja ketika ganti baju di hadapannya, sedangkan Chinatsu merasa malu ketika melihat dirinya yang ganti baju. Lantas di sini Chinatsu memperingati Taiki untuk jangan memaksakan diri karena Taiki masih ada 2 tahun lagi untuk ikutan turnamen. Seketika Taiki di sini terlihat agak kurang senang karena salah satu alasan dirinya ikutan turnamen agar dirinya bisa sama-sama dengan Chinatsu berada di tingkat nasional nanti. Namun di sini Chinatsu merasa agak bersalah karena ucapannya di sini membuat Taiki kurang nyaman. Hari esok pun tiba, dan di sini Taiki telah bersiap untuk menghadapi lawan-lawannya pada pertandingan kali ini. Dan karena pertandingan kali ini adalah bulu tangkis ganda, sehingga Taiki di sini bisa dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya
karena tentunya ada bantuan dari Haryu yang sangat baik dalam bermain bulu tangkis. Lalu setelahnya tiba-tiba mereka bertemu dengan teman dari Haryu yang dulunya pernah berpasangan dengan Haryu dalam bulu tangkis ketika SMP. Pria tersebut bernama Kishi. Dan tak disangka rupanya Kishi tengah menaruh hati kepada Chinatsu ketika ia berada di festival sekolah Chinatsu dulu. Lantas karena dulu Haryu pernah janji memintakan nomor Chinatsu buat Kishi, sehingga di sini Kishi pun menagih janjinya kepada Haryu. Namun karena sebenarnya Haryu juga ogah meladeni Kishi, sehingga di sini Haryu pun membuat sebuah taruhan bahwa jika Kishi bisa mengalahkan Taiki pada turnamen bulu tangkis tunggal minggu depan, maka ia akan memberikan nomornya Chinatsu. Taiki yang tahu pun tentu akan meladeni tantangan dari Kishi agar Kishi tidak bisa mendapatkan nomor WA dari Chinatsu. Lalu sepulangnya Taiki di rumah, di sini Taiki mendengar Chinatsu berbincang dengan ibunya yang tengah membahas pembicaraannya Taiki dengan Chinatsu semalam, yang mana di sini Chinatsu masih merasa agak bersalah karena ia telah membuat Taiki merasa tersakiti. Taiki yang tahu pun di sini berusaha mengalihkan pembicaraan dengan ia yang kini seolah baru saja tiba di rumah, yang mana karena Taiki tidak ingin Chinatsu terlalu memikirkannya, sehingga Taiki di sini bersikap seolah tidak kenapa-napa. Waktu turnamen tunggal pun telah tiba. Saat ini Taiki telah bersiap untuk bertanding 1 lawan 1 melawan Kishi. Dan di sini awalnya Taiki terlihat agak kesulitan karena Kishi punya pukulan yang cukup kuat. Namun sebagai pelatih dari Taiki, di sini Haryu yakin bahwa Taiki bisa menang karena Taiki merupakan tipikal pemain yang di awal tengah mempelajari teknik dari lawan. Lalu di saat yang sama, rupanya kini Chinatsu dan kawan-kawannya tengah berkunjung melihat pertandingan Taiki. Lantas kini Kyo datang menghampiri Chinatsu yang kini tengah fokus melihat Taiki yang tengah bertanding. Dan karena Kyo sudah tahu tentang masalah dari Taiki saat ini, sehingga di sini Kyo meminta tolong kepada Chinatsu agar mengajak Taiki jalan setelah pertandingan ini. Yang mana semenjak kehadiran dari Chinatsu, Taiki mulai berubah menjadi bersemangat, terutama demi mengejar impiannya menjadi pemain bulu tangkis tingkat nasional. Dan setelah mendengarnya, di sini Chinatsu pun paham mengapa Taiki tempo lalu merasa agak kesal dengan kata-katanya. Oleh sebab itu, di sini Chinatsu pun bersedia untuk mengajak Taiki pergi jalan setelah pertandingan ini. Lalu di saat yang sama, rupanya di sini Taiki berhasil mengalahkan Kishi, sehingga kini Kishi gagal mendapatkan nomor WA dari Chinatsu. Dan meski Taiki berhasil mengalahkan Kishi, namun Taiki harus puas masuk ke posisi kedua setelah ia yang dikalahkan teman kelas Haryu yakni Nishida. Namun meski begitu, hal ini merupakan kemajuan yang baik bagi Taiki karena ia satu-satunya dari kelas 1 yang berhasil masuk menjadi juara atas. Dan di sini Hina juga datang memberi selamat kepada pencapaian Taiki meski ia balut dengan nada ejekan kepada Taiki. Lalu setelahnya tiba-tiba Taiki dikejutkan dengan pesan dari Chinatsu yang tiba-tiba ingin mengajak Taiki pergi ke akuarium besok. Spontan di sini Taiki merasa tak bisa berkata-kata karena keesokan harinya seolah dirinya sedang diajak kencan oleh Chinatsu. Dan meski di sini Hina terlihat mendukung hubungan Taiki dengan Chinatsu, rupanya tanpa Hina sadari di sini ia merasa agak kesal ketika dirinya tahu bahwa Taiki akan pergi jalan bersama Chinatsu. Beberapa saat pun berlalu. Setibanya Taiki di rumah, di sini Taiki tentu merasa kebingungan karena ia besok akan pergi jalan bersama orang yang ia idam-idamkan. Lalu pada keesokan harinya, di sini Taiki bangun-bangun dibuat terkejut karena dirinya kini bangun kesiangan. Seketika Taiki pun bergegas bersiap diri dan ia harus segera pergi ke tempat pertemuannya dengan Chinatsu. Dan saking gugupnya, di sini Taiki sampai menjatuhkan dompetnya setelah ia turun dari kereta. Dan di saat yang sama, ia pun dibantu oleh seorang gadis yang tak lain dan tak bukan adalah Chinatsu. Seketika Taiki pun di sini jadi terpesona oleh Chinatsu yang kini berpenampilan begitu cantik. Lalu kini Taiki dan Chinatsu langsung pergi ke akuarium yang merupakan tempat tujuan utama dari mereka datang kemari. Dan di sini Taiki masih merasa tak menyangka bahwa dirinya bisa pergi jalan berduaan bersama dengan Chinatsu.
Lantas selang beberapa saat, di sini Chinatsu ingin mengatakan sesuatu kepada Taiki. Seketika Taiki di sini merasa deg-degan karena ia beranggapan bahwa Chinatsu kini akan menyatakan perasaannya kepada dirinya. Namun sayangnya hal tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi dari Taiki karena ternyata di sini Chinatsu hanya ingin meminta maaf kepada Taiki. Perihal waktu itu, Chinatsu yang pernah membuat Taiki merasa kesal dengan perkataannya. Taiki yang tahu pun di sini merasa agak kecewa karena dirinya merasa bahwa alasan Chinatsu mengajaknya pergi jalan, yakni ingin mengajak dirinya untuk pergi berkencan. Lantas di sini Taiki mengatakan kepada Chinatsu bahwa Chinatsu tidak perlu memikirkannya berlebihan karena Taiki juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Lalu kini Taiki mengirim sebuah stiker kepada Chinatsu yang bisa Chinatsu kirim kepada dirinya jika Chinatsu ingin mengatakan sesuatu kepada Taiki. Yang mana hal ini bisa dianggap sebagai stiker keakraban jika seseorang saling mengirimkan stiker tersebut. Dan di sini Chinatsu pun tentu merasa senang karena ia bisa kembali akrab lagi dengan Taiki. Hari esok pun tiba. Karena Taiki sudah tahu bahwa Kyo yang memberi saran kepada Chinatsu untuk mengajaknya jalan, sehingga di sini Taiki pun merasa sangat berterima kasih kepada Kyo karena ia kemarin bisa pergi berduaan bersama Chinatsu. Dan berkat dari Kyo juga kini dirinya dan Chinatsu bisa semakin akrab daripada sebelumnya. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Hina yang kini sedang melakukan tes kesehatan rutin. Lalu ketika Hina hendak pulang, di sini Hina kebetulan bertemu dengan Chinatsu yang kini juga baru saja tes kesehatan. Dan karena Hina tahu bahwa Taiki ingin PDKT kepada Chinatsu, sehingga di sini Hina menceritakan tentang kebaikan Taiki kepada Chinatsu di saat Taiki yang tengah bersama dirinya. Namun tanpa Hina sadari, rupanya Hina di sini seolah ingin mengatakan kepada Chinatsu tentang betapa dekatnya Taiki dengan dirinya. Dan di sini sepertinya Chinatsu pun sadar bahwa sepertinya Hina tengah jatuh hati kepada Taiki. Lalu ketika mereka hendak pulang, rupanya cuaca saat ini sedanglah turun hujan. Dan karena Chinatsu di sini membawa payung cadangan, sehingga ia pun meminjamkan satu payungnya kepada Hina karena Hina di sini tidak membawa payung. Seketika Hina pun di sini merasa paham mengapa Taiki bisa suka kepada Chinatsu. Yang mana selain punya paras yang cantik, rupanya Chinatsu juga punya sikap yang baik kepada orang lain. Lalu setelahnya tiba-tiba perawat di sana mencari-cari Chinatsu karena ponsel dari Chinatsu tengah ketinggalan di sini. Dan karena Hina berhutang budi dengan payung Chinatsu, sehingga kini Hina pun akan mengejar Chinatsu untuk mengembalikan ponsel milik Chinatsu. Namun ketika Hina berhasil mengejar Chinatsu, seketika ia pun di sini dibuat shock karena kini Chinatsu yang masuk ke rumahnya Taiki. Ditambah lagi ketika Taiki menyambut Chinatsu dari rumah, seketika Hina pun di sini makin merasa tak menyangka bahwa kini Taiki tinggal satu atap bersama Chinatsu. Oke, untuk pembahasan anime Ao no Haku episode 4 dan 5 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.